Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang maha menggegam hati, yang dengan rahmatnya mempertemukan kita, yang dengan kasih sayangnya masih memberi kita kesempatan untuk merasakan indahnya iman, nikmatnya Islam, dan hangatnya ukhuwah di bulan Syawal yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada insan mulia, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya, penuntun jiwa, dan teladan sepanjang masa yang darinya kita belajar arti keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan sejati. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, marilah kita hadirkan hati, luruskan niat, dan kita satukan langkah dalam acara yang penuh makna ini. Silaturahmi dan halal bihalal, kajian keluarga Sakinah spesial Syawal, pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo. Yang terhormat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, penceramah spesial kita pada kajian keluarga Sakinah edisi Syawal, Bapak Dr. Andes Haji Jumari MPD. Yang kami hormati segenap pimpinan dan jajaran cabang dan ranting Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Igaba, Kokam, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Amal Usaha Muhammadiyah, para tokoh, panitia, serta seluruh hadirin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Hadirin yang berbahagia, momentum Syawal bukan sekedar tradisi, namun merupakan ruang suci untuk menyucikan hati, menguatkan ukhuwah, serta meneguhkan kembali komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tema yang kita usung hari ini, saya bertakwa maka saya bahagia. Sebuah kalimat sederhana namun syarat makna, karena sejatinya kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki di dunia, melainkan seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan tentang dunia yang kita genggam, namun tentang hati yang tunduk dan jiwa yang berserah. Untuk menambah kehikmatan acara, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, tausiah. Dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari sejenak kita tundukkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap detik kebersamaan ini dicatat sebagai amal kebaikan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara berjalan lancar dan mendapat berkah dan ridha Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
Marilah kita tenangkan hati, kita hadirkan jiwa, menyimak gelantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 133 sampai 136. Kepada Ayunda Elva Indriani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul Adzim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Semoga ayat-ayat yang telah dilantunkan menjadi cahaya dalam langkah kita, penenang dalam hati kita, dan penuntun menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang insya Allah akan menambah semangat dan keberkahan dalam acara ini. Kepada Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Haji Yakino MMPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Pak Dr. Andes Haji Jumari Al-Ngluwari MPD, teman-teman pleno PCM Wonosobo, pleno Aisyah Wonosobo, seluruh ketua-ketua ranting, anggota, urtum, aum, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, yang pertama atas nama pimpinan cabang dan Aisyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Saya kelepatan nyuwun pangapunten mbok menawi ada sesuatu yang tidak berkenan pada jamaah KKS Keluarga Sakinah yang hari ini sebagai perdana, maka mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, ini pengajian spesial KKS dan kami sampaikan Pak Ustadz bahwa ini adalah dihadiri oleh seluruh pimpinan cabang, pimpinan Aisyah, ranting Muhammadan Aisyah, TK Aba, guru-guru TK, guru SD, 2 SD kita, SD Sudagaran dan SD Askia, kemudian para simpatisan juga hadir di sini Ustadz. Dan ini perlu saya sampaikan, ini kayaknya perlu saya absen, tapi singkat saja. Bapak Ibu sekalian, sinten sing pun memulai pengajian ranting ngacung, yang sudah memulai pengajian ranting 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah ada banyak tat. Alhamdulillah. PCM belum memulai, ranting sudah mulai dulu. Jadi grassroots kita ini ternyata mendahului ini. Matur nuwun Bapak Ibu. Berarti ada sustainable ya, berkelanjutan ya. Artinya bahwa orang mung poso tok itu sehabis puasa ternyata mereka sudah semangat untuk thalabul ilmi. Mangat ini untuk lebih menyemangati Pak Ustadz Jumari dengan tema yang sederhana tadi, saya bertakwa, saya bahagia. Mudah-mudahan dikupas tuntas sehingga nanti kita lebih semangat, baik Muhammadiyah, Aisyah, urtum, aum, semua bersemangat. Nah, untuk menambah semangat tadi pembawa acara Mbak Citra untuk menyampaikan yel-yel Pak. Kata-kata orang beriman itu doa Pak katanya ya. Yel-yelnya biar Aisyah katut gini. Kalau saya bilang siapa kita, Muhammadiyah dan Aisyah cabang kota Wonosobo, gitu ya. Karena orang-orang daerah sering kita disebut cabang kota itu Pak. Orang Kepil, Sepuran ini bilangnya cabang kota, berarti orang kota ini. Beliau mau diundang Kepil itu milih kota ini Pak. Diundang Kepil atau keduluan saya gitu ya begitu. Kalau saya bilang siapa kita, Muhammadiyah, Aisyah, cabang kota Wonosobo, ngerti nih Bu? Nah, kalau saya bilang pokoknya Muhammadiyah Aisyah sudah masuk di dalamnya, ya PKU ya semualah, ranting, Aisyah, NA semua. Kalau saya bilang NA pemuda, wah kedawan nih. Siap Bapak Ibu? Sambil mengepal. Siapa kita? Muhammadiyah Aisyah cabang kota Wonosobo. Muhammadiyah Aisyah cabang kota Wonosobo. Sebentar tadi belum saya latih. Unggul berkemajuan. Ini karena saya men-breakdown dari wilayah tat. Jadi saya bawa sampai ke ranting. Muhammadiyah itu harus unggul berkemajuan.
Perlu saya sampaikan Ustadz, 2 SD kita sudah masuk unggul. Kemudian panti asuhan juga akreditasi A+. TK ABA 1-2 juga udah keren. Firdausi juga ini kepala Firdaus ya. Oh gurunya, ini juga yang bawa acara itu adalah TK Firdaus juga sudah masuk kelas unggul. Kemudian yang belum unggul poliklinik belum punya, baru punya ambulan. Nah ini mudah-mudahan doanya ke depan mudah-mudahan di lomba cabang tingkat nasional nanti kita sudah lengkap, aum kesehatan punya, sekolah punya, TK punya, SD punya. Terima kasih kehadirannya. Kita ulang. Kalau saya bilang Muhammadiyah Aisyah cabang Kota Wonosobo unggul berkemajuan. Allahu Akbar. Ya usul Pak Gendut nih. Nggih, jadi itu sebagai pengantar saya dapat bocoran dari Gusbah 4 poin aja. Unggul berkemajuan itu 4M kemarin Tan. M yang pertama adalah murni. Napa Bu? Murni. M yang kedua adalah modern, napa Bu? M yang ketiga adalah moderat. Napa Pak? Moderat. M yang terakhir manfaat. Nah, 4M Islam berkemajuan itu Pak. Ya murni tauhidnya, modern karena berdasarkan ilmu. Kemarin Gusbah dari PP itu menyampaikan gini Pak, Muhammadiyah menginspirasi garis kiblat itu setelah 100 tahun ya Pak, dipercaya orang 100 tahun loh Pak. Teman-teman sebelah dong gawe kiblat ini karena Muhammadiyah Pak. KHGT mungkin 50 tahun ke depan Pak bisa seluruh dunia ikut Muhammadiyah. Tepuk tangan Pak Ibu. Nah, ya. Itu peran Pimpinan Pusat Muhammadiyah saya sampaikan. KHGT sekarang kayaknya belum dilirik, coba ke depan. Tapi kita mungkin sudah meninggal ya Pak. Tapi seperti itulah perjuangannya. Karena KHGT itu memajukan seluruh dunia. Mudah-mudahan Muhammadiyah menginspirasi kiblat ke arah yang benar. Yang kedua KHGT ini mudah-mudahan pesan dari MPKSD IPB kemarin mudah-mudahan akan dipercaya seluruh umat Islam di dunia. Ngatain nggih? Saya ulang lagi, unggul berkemajuannya itu siapa kita? Muhammadiyah Aisyah cabang Kota Wonosobo. Muhammadiyah cabang Kota Wonosobo unggul berkemajuan. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Bapak Yakino, semoga menjadi penguat ukhuwah dan penyemangat dalam kebaikan. Amin. Kini tibalah kita pada acara inti, sebuah momen yang kita nantikan. Momen di mana hati akan disentuh dan jiwa akan diingatkan serta iman akan dikuatkan. Kepada yang kami hormati, Ustadz Dr. Andes Haji Jumari MPD, kami persilakan. Unggul berkemajuan kok sound sistemnya bengung. Kan nggih, saniki pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo Kota. Soalnya ada yang desa yang dipimpin ketuanya Pak Yakino, Pak Kiai Haji Yakino. Pimpinan cabang Aisyah, pimpinan Ortum, pimpinan amal usaha dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Tadi Pak Yakino ngendika saya milih kesini daripada kepil, bukan soal milih, tapi karena yang menghubungi kota dulu. Jadi bukan
ora kena milih kan ya. Terus pembawa acara tadi ngasih beban yang berat kepada saya. Pokoknya diri-diri oke banget Mang. Ayo mbah menyentuh borara ngerti ya. Pokoknya kita tegas silaturahim. Nah, tadi temanya apa Mbak? Saya bertakwa maka saya bahagia. Jenengan hari ini bahagia apa menderita? Berarti wis rasa dirembuk. karena sudah bahagia ya. Tambah bahagia, Pak. Oh, tambah bahagia. Artinya hari ini kita tidak terlalu ngerembuk tema karena jenengan sudah bahagia. Kalau sudah bahagia nggak usah dirembuk ya. Nah, terkait Syawal sebelum pengajian saya tak cerita dulu ya. Boleh toh? Boleh. Nah, saya punya 2 kesimpulan Syawal tahun ini yang sebagian mulai saya sampaikan di Magelang. Yang pertama, ternyata tatap muka itu penting, tidak bisa digantikan dengan tatap maya. Kenapa Bu? Jenengan Bu Maya apa? Maksudnya gini, dulu kan di zaman sekarang ini ada anak yang karena merasa orang tuanya itu repot kalau ke bank misalnya, orang tuanya pensiunan. Dulu kan nek ngambil pensiun ke bank, terus dibuatkan e-banking, gitu. Karena nek nong bank lalu antri so 4 jam. Padahal orang tuanya itu ke bank itu seneng nunggu 4 jam karena ketemu teman-temannya. Neng nek minggu HP kui terus ralungo-lungo to, malah stres gitu. Terus ben le blonjo mangan rarumit rasah tekan pasar digaweke ora sing gigan ku lho, tuku online ku lho. Aku ngono kuwi. Jebulnya Sebelnya sing kaya ngono kuwi sing maune wong tuane seneng nang pasar ketemu kancane dadi ra iso mlaku-mlaku malah gering. Jadi anak ketoke pengen gampang ke wong tua. Sebenarnya itu bukan solusi untuk orang tua, itu solusi untuk anak mewegah ning rumah bapak nih mbok nih. Nah ini kan kadang-kadang alat itu untuk memudahkan orang tua, tapi sebenarnya itu kepentingan anaknya. Kemarin saya sampai berkesimpulan kok, sesungguhnya full day school itu kepentingan pendidikan anak atau kepentingan orang tua? Orang tua sajane nek anak ki ra perlu full day school. Wong tua sing ra ndemu wektu nggo anake kok terus. Iya mulai aku tak kritik kabeh Muhammad ya. Iki aku lek ketemu istilah gek wingi, Pak. Nek tak pikir-pikir memang itu sing butuh wong tua. Karena wong tua ra duwe wektu. Suami istri bekerja semua sehingga sekolahnya dari full day school. Yang sebenarnya tanggung jawab orang tua diganti cah nom-nom ngene iki. Nah, iki ning ora sangku terus diganti ora full day ya sing kene tetep jalan terus. Ming wong tua iki disadarke. Sebenarnya tanggung jawab pendidikan pada orang tua. Oke ya. Jadi ketemu ini penting. Maka meskipun sudah ada dakwah lewat media maya, media sosial, tetap ketemu pengajian ngene iki penting. Jangan terus dihilangkan ya, dihilangkan. Kan nek ketemu langsung ngene iki kula iso weruh endi sing jegadul, endi sing guyu kan kita ta. Nah, suasananya jadi berbeda lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari doa yang diajarkan Nabi. Apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mendapatkan 3 pelajaran dari ini.
Pelajaran pertama, ternyata target beribadah itu bukan sekedar tercapai atau terselenggaranya, tapi sampai diterima di hadapan Allah. Sehingga orang beribadah jangan sampai hanya berhenti pada soal sah dan tidak sah. Bukan hanya terselenggaranya kegiatan, tetapi sampai diterima di hadapan Allah. Saya berkesimpulan, untuk bisa diterima itu syaratnya 3. Yang pertama tulus, yang kedua serius, yang ketiga menjaga adab. Jadi mbok ling ibadah ki tirik-tirik tertib, ning nek perilakunya tidak beradab, itu tidak diterima di hadapan Allah. Jadi mbok lerat jenengan re tahajud ki yo bengi tenan. Terus yo khusyuk tenan, tapi kalau perilakunya tidak beradab, itu tidak diterima di hadapan Allah. Nah, maka jangan gaya nek mengge wah kayak ngono kuwi urung jaminan ya. Oke ya. Yang kedua, pelajaran kedua dari taqabbalallahu minkum. Meskipun sing omong donga ki ming ijen do ijen, tetap menggunakan dhamir jamak. Kami dan kamu sekalian, nahnu dan antum. Itu artinya apa? Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Maka orang yang sukses leposo itu lebih peduli kepada orang lain. Jadi tidak boleh mementingkan udelnya sendiri. Harus gatekke udele wong liya. Niki ora terus mulih ijen-ijenan udel lho ya, tapi peduli kepada orang lain ya. Terus yang ketiga, apa ya? Bukan. Iya itu yang ketiga itu taqabbalallahu minna wa minkum. Sing nomor 1 guys, sing nomor 3 lali saya. Engko nek kelingan tak omong nggih. Ayah mendoakan ki tidak maknanya ya. Wis engko wae lah pun Oke. Sekarang pengajian. Tadi kan saya mau cerita toh. Ya, ceritanya itu. Nah, pengajiannya tadi target orang puasa menjadi orang bertakwa. Saiki takwa ki panganan apa? Tadi sudah dibacakan ya. Nek ayat itu kan biasa, maka saya tidak akan membaca yang itu. Saya kali ini akan mengaji 1 ayat saja. Surat At-Taghabun ayat 16. Ada nggak hafal? Halo? Nah, berarti hafal kabeh. Meneng kok. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Di ayat ini ada 4 perintah yang sifatnya bertahap dan mengikat. Bertahap itu artinya tertib dari depan ke belakang. Mengikat itu artinya kalau yang nomor 1 belum dilaksanakan, maka tidak bisa masuk ke yang nomor 2. Yang pertama perintahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan. Mastata'tum itu bukan sak penake dhewe, tapi sak polnya. Ngerti sak polnya ora? Nah, semaksimal kemampuan. Sak mentoknya ya, sak mentoknya. Sak mentoknya itu ukurannya dewe-dewe. Dengan demikian nek ukurannya dewe-dewe,
maka pengamalannya bersifat wajar, tidak memberatkan dan nyaman. Maka beragama itu harus nyaman. Kalau tidak nyaman berarti memaksakan diri. Sehingga ini menurut kekuatan masing-masing itu juga mengandung pesan supaya beragama itu tidak didasarkan pada keinginan, tetapi mengukur kemampuan. Nah, untuk bisa mengukur kemampuan itu diperlukan dua hal. Yang pertama kejujuran, yang kedua kemauan. Jujur. Sakniki jujur karo ngapusi angel ndi? Salah. Angel ngapusi. Misal sampean guru ya. Guru pamane pamit ramangkat mulang. Mongko sakjane iso mangkat. Kuwi ndadak rewangi ngrujuki gendeng nggo banyu direkam ben kaya udan kae to. Terus nuthuki wajan ben kaya ana bledek. Hanya untuk satu ngapusi itu demikian rumitnya. Tapi kalau orang itu jujur, teko apa adanya, kan malah tenang, tidak ada masalah, tidak repot gitu. Selama ini awake dhewe akeh le jujur apa ngapusi? Ngapusi. Ala nes tekane rada cetha to. Padahal nek orang itu tidak bisa jujur, tidak mungkin bisa beragama dengan nyaman karena tidak mastata'tum. Piye? Sing nomor 1 iki kira-kira iso do dilakoni mboten? Nek ming ora iso teruske. Dadi hanya sampai di sini. Insya Allah la haula wala quwata. Ayo sak karepe jenengan Mas. Wis pokoke tak teruske. Nah, oleh karena itu terkait dengan soal kejujuran dan kemauan ini, saya mengajak kita bersama meneladani 4 sifat Nabi secara tertib. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tidak boleh dibalik, harus urut itu. Yang pertama jujur, sidik. Orang jujur itu kalau berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan prasangka. Kalau mengkoreksi dan meneliti, dasarnya bukti, bukan asumsi. Itu orang jujur. Sekarang ini banyak orang ngendika hanya berdasarkan prasangka. Padahal prasangka disuruh untuk menjauhi, gitu. Oke. Lah, kalau orang itu jujur baru bisa amanah. Yang tidak jujur tidak mungkin amanah. Nah, nek wis iso jujur dan amanah baru tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Nah, itu maka lahir balighu. Balighu dari hadis balighu ani walau ayah. Sampaikan yang dariku meskipun satu ayat. Maka balighu itu tempat menyampaikan pesan. Itu mengamalkan hadis itu. Balagho jadi balighu. Nah, saya jenengan kena setuju kena orang membuat ada 4 indikator orang yang berkarakter tabligh. Yang pertama, pesan-pesannya berkesan. Meskipun yang disampaikan itu kebenaran, dasarnya ya jelas,
Tapi kalau yang menyampaikan itu kondang ngapusi, ndak akan nyantel di hati. Yes. Maka jujur dan amanah itu sangat melandasi bagi penyampai pesan. Nah, pesan-pesannya berkesan. Tapi itu syaratnya tadi ya, jujur dan amanah. Nah, yang ketiga, kedua. Apa Mbak sing kedua? Ayo, ora sing tablik, karakter tablik tadi. Kula wis omong urung. Oh dereng. Lali tinggal ora. Wong tuwa kok ya. Nasihatnya dirindukan. Itu orang yang berkarakter tablik. Jadi nasihatnya dirindukan, ditunggu kehadirannya. Sing do guru-guru kuwi. Jenengan dirindukan muridnya apa nek gurune pamit muridnya muni sering-sering aja Pak. Kalau jadi guru sampai dirindukan oleh muridnya, wah itu namanya guru sudah berkarakter tablik. Tapi memberi nasihat yang paling sulit itu di rumah sendiri. Sulit siapapun, termasuk mubalek. Nah aku tidak mubalek kaya kula bareng. Makanya saya tidak pernah memberi nasihat di rumah. Aming dienjepi kok. Awak nek nang kene iki ketoke iya oh. Nek nang omah aming ra digatekke. Maka anak saya tidak saya nasihati. Saya titipkan ke pesantren. Nah, biar dinasihati orang lain. Itu kepentingan orang tua. Karena dinasihati dia mesti ra gelem kok. Kula iki rada ndek anak rada antik ya. Dulu ketika kecil itu takon TPA ra gelem. Alasane ngene iki. Di rumah aja ada ustadz kok ngono. Ya apa anak kreatif aku. Iki mah ngomong ke anak. Artinya apa? Kita pun di rumah juga harus berusaha menjadi penasihat yang baik. Kita itu menjadi hebat ketika sudah bisa menasihati anak istri sendiri. Wah itu baru penasihat hebat. Kalau hanya di pengajian kayak gini urung gumun ki. Makanya jangan rasa gumunan karo para kiai-kiai. Kae lha apa ya nang panggung, nang omah mbuh. Nah. Kalau tenan itu ya, termasuk saya ya. Saya itu kan nang panggung ya ora hebat, nang omah ora cethok. Nah, tapi kita harus berusaha sebagai lebih para orang tua ini itu di rumah harus menjadi penasihat yang baik. So jadi penasihat yang baik itu caranya tadi jujur dan amanah. Terus karakter yang ketiga, serawungnya menyenangkan. Jadi pergaulannya itu disenangi oleh siapa saja. Itu orang yang berkarakter tablik. Lalu yang keempat, penampilannya good looking. Oh, jadi wong Islam ki kudu keren penampilannya, tidak boleh sak-saknya. Arab mangkat ngaji ketemu wong akeh kok urung adus. Meskipun orang nggak tahu nek jenengan urung adus, tetep yo piye ngono ta. Jadi good looking itu bukan soal fisiknya saja, tetapi juga suasana hatinya. Orang itu meskipun cantik, kalau suasana hatinya itu sedang gundah, itu penampilannya yo jegadul, dipoto yo wagu. Nah, ya. Jadi kita harus orang Islam harus menyenangkan ya penampilannya. Termasuk bangunan. Bangunannya bagus nih ya. Bangunan itu harus memenuhi 2 kriteria, enggak Pak? Jadi nek bangun SD, bangun TK itu syaratnya 2. Ramah teknologi dan ramah selfie. Itu namanya good looking.
Good looking ki termasuk pengeras suaranya orang bengung. Iki nganu saya omongkan karena kita keluarga sendiri. Nah, gitu. Aku orang ngenyek, Pak. Mengatakan ini jelek. Apa ya? Rasa tersinggung. Nek tersinggung ki sakit jiwa ya. Nah, kira-kira tekan karakter 4 ini bisa ya? Sing tekan good looking itu. Lah nek 1 2 3 ini oke. Sidik, amanah, tabligh, baru kita masuk fatonah, cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang peka terhadap dinamika. Peka itu artinya ngerti keadaan. Sopo sing dijak omong. Sing dijak omong ki gek bungah apa gek susah. Itu harus orang cerdas seperti itu. Nah, maka orang cerdas pasti lapang dada. Lapang dada itu artinya tidak sempit dada. Napa Bu? Bener napa mboten? Saya ceritani ya. Saya ini 2019 membersamai jamaah haji Magelang. Pas onten sing belum pernah naik haji? Hah? Kadah. Mboten napa-napa, santai wae. Soalnya yang menyebabkan orang masuk surga bukan sudah haji atau belum, tapi iman dan amal soleh. Jadi nek sing pancen ora ana kesempatan munggah kaji rasa stres, santai wae. Aja utang. Apa enggak kok malah ngomong kaji. Nah, di Mina. Jadi orang berhaji itu bermalam atau nginep berkemah di Mina. Orang berhaji biasanya sugih-sugih. Di Mina itu le turu suk-sukan. Sikil ketemu sikil, sirah ketemu sirah. Do glendengan. Wah, ora penak lho ngono. Nah, terus maghrib bar salat maghrib kula kultum. Kula le kultum matur kalih jamaah niku ngeten iki. Bapak Ibu jamaah niki tendane ra iso dijembarke. Nek jenengan pengen nyaman teng mriki sing dijembarke dadane. Bar niku wis ora ana sing glendengan. Ning ya kula tetep ngatur ledo turu. Kula turu ning jaba, sing cah nom-nom tak kon turu njaba gelar apa sajadah. Nah, dadi wong sing sepuh-sepuh niku lho kepenak. Wah, saniki penak Pak Jumari. Ayo wong kula turu jaba. Ning kula yang batin, tapi sing penting kan hati mereka jadi longgar gitu. Jadi kalau keadaan tidak bisa dirubah, yang kita rubah cara berpikir kita. Itu orang yang lapang dada. Jadi kalau lapang dada itu duwe ati segoro. Segoro ki gak iso kelebon apa wae. Ning segoro banyune tetep asin. Napa kok segoro tetep asin? Soalnya didilat. Nek mboten lak nggih ra ngerti to. Ora sanggo teori wonten natrium klorida terlalu rumit. Apa yang ingin saya sampaikan? Orang lapang dada itu bisa bergaul dengan siapa saja, tetapi tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan identitas. Jadi wong Muhammadiyah iki iso serawung sapa wae. Ning nang kono tetep ketok oh kuwi Muhammadiyah. Ora terus nek serawung nang liyane dadi liyane. Itu kayak itu namanya tidak lapang dada. Nah, wong cerdas ngoten. Nah, orang yang cerdas itu juga ditandai bisa melihat sisi baik
dari kenyataan yang tidak menyenangkan. Itu orang cerdas. Nek diukur ngeten iki, awake dhewe termasuk cerdas napa mboten? Cerdas ya? Nah, wis. Kalau dengan cerdas saya teruskan. Karena ini hanya untuk orang-orang cerdas ya. Ning kecerdasan harus dilandasi sidik, amanah, tablik. Kalau orang cerdas tapi tidak jujur, ya seperti kebanyakan di Indonesia itu. Kan nek sekolah niki entuk bantuan saka negara kon gawe SPJ to. SPJ itu singkatannya kan supaya pas jumlahnya. Nah itu orang cerdas bisa ngotak-atik angka toh. Bisa menata nota. Ning nang Indonesia kudu ngono kuwi. Nek ra ngono kuwi nanti jadi temuan. Ya sebagai nang Indonesia manut cara Indonesia. Rasa dipikir ya. Nah, tapi yang dimaksud adalah cerdas seperti yang dicontohkan Nabi. Oke. Nek empun fattaqullaha mastata'tum, sehingga kita beragama itu secara wajar, nyaman, manusiawi, tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, maka baru masuk yang kedua. Beragama memperturutkan hawa nafsu itu biasanya sampai tidak taat aturan. Contohnya tadi, jenengan poso sunat, wis jam 17.15, kok gering ki loro, terus dokter mengharuskan jenengan minum. Nek jenengan kok muni mengko wae eman-eman keri 20 menit kok dilalah mati, kuwi namanya iso cilekek. Oh, soalnya orang manut nasihate dokter. Ning nek manut nasihate dokter kok tetap mati, insyaallah yang bener sing kuwi. Sebab nek sing memaksakan diri tadi itu memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu. Kadang-kadang kita beribadah ya ana sik iman-iman. Sehingga arep ngentut kuwi diampet-ampet. Kari tasawuf itu kan namanya kan tidak wajar toh. Ya gitu ya. Jadi beragama yang wajar. Ana neh kanca kula ngeten iki. Kanca kula guru SD. Nek mangkat nang sekolahan iki buanter banget ngebut. Terus nek nang tak takoni, kowe anggere mangkat sekolah kok oleh ngebut to? Soalnya mangkat rada awan. Ale mangkat awan napa? Eman-eman kelangan salat surup. Aku salat surup salat dengan hawa nafsu. Karena yang kewajibannya malah tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh. Nek jame mulang ya rasa ngoyak surup. Wong pancen omahe adoh kok. Salat duha kan iso ana wektu. Nah itu ya, jangan memaksakan diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Pripun nek beragama ngono kuwi sakjane lak kepenak to. Iya. Nah, bahagia kecuali nek sing memaksakan diri tadi itu memberatkan dirinya sendiri dan nanti malah ngrekoso dhewe. Iki ketake ceramah saya enggak cocok dengan pikiran jenengannya. Ayo luweh. Nah, sekarang perintah kedua, masuk perintah kedua. Wasma'u, dan dengarkanlah. Mendengarkan dan mengomongkan ki angel ndi? Angel mendengar. Padahal mendengar ki ming meneng to. Ning angel. Wong buktine nang pengajian kae ngubaleke ceramah ya jamaahe ceramah kok. Itu betapa sulitnya yang namanya mendengarkan. Kalau nek dong khotbah mesti ora turu.
Nek dong ngrungokke khotbah jebolnya arep ra turu ki angel. Nah gitu. Mulane kalau nek khotbah ora suwe-suwe mung do tinggal turu kok. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mendengarkan itu penting karena apa yang kita dengar berpengaruh terhadap hati dan perilaku kita. Coba nanti jangan baca surat An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah sudah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Do kelingan mboten biyen gek lahir. Ning nek gek nglairke ibu-ibu kelingan. Sakit. Nek sing lali hamil neh. Ayo ben kelingan le melahirkan ki larane kaya apa. Tapi sakitnya orang melahirkan itu adalah sakit yang dirindukan. Karena apa? Wis ngerti loro isih bayan neh kok. Oke. Apa mungkin? Bayi lahir itu nggak tahu apa-apa. Maka Allah menjelaskan, kemudian Allah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati. Menarik loh istilahnya di sini. Pendengaran, bukan kuping. Penglihatan, bukan meripat. Hati, bukan utek. Karena apa? Banyak orang yang kupingnya bolong tapi tidak mendengar. Meripatnya melek tapi tidak melihat. Itu. Kalau sing dong khusuk dolanan HP kae. Mbok dicelukke ibune bengak-bengok ora krungu. Soale gek khusuk. Tapi kupingnya tetap bolong toh. Nah, gitu. Maka urutan ini ternyata secara medis benar. Bayi itu yang pertama berfungsi pendengaran, baru penglihatan. Maka sebagian ulama berijtihad supaya yang masuk pertama di telinga manusia itu kalimat thayyibah diperdengarkan adzan. Senajan ra ono hadisnya. Nah, tapi ini ijtihad ulama. Baru setelah kira-kira 3 minggu itu penglihatannya berfungsi. Maka saya kelingan dulu ke umur 3 minggu dadi bayi. Terus mbok diglethakke ning amben, terus ning dhuwur kae gandul-ganduli gitu kan. Itu untuk melatih penglihatan kita. Nah, setelah itu hati. Nah, apa yang kita dengar dan kita lihat itu berpengaruh terhadap hati kita dan nanti mempengaruhi perilaku kita. Sulit dibayangkan orang yang hanya mendengar kejelekan kok perilakunya baik. Sulit. Maka perintah mendengarkan itu sekaligus perintah memperdengarkan yang baik-baik. Maka nek ngendika ditata. Perintahnya perintah mendengarkan. Ini sekaligus perintah untuk mengatakan yang baik. Ini setara dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, itu perintahnya membaca. Tapi sekaligus perintah untuk menulis dan berkarya. Sebab yang kita baca sekarang karya orang terdahulu. Jenengan pengen dibaca seperti apa sok tahun 2200. Itu tergantung karya jenengan hari ini. Nah, gitu. Oke ya. Mendengarkan. Tapi ada 2 kendala untuk mendengarkan. Pertama, merasa lebih. Yang kedua, merasa nyaman dengan kebiasaan. Itu menyebabkan orang sulit mendengarkan. Merasa lebih itu bisa merasa lebih pinter, lebih kaya, bahkan merasa lebih tua. Jenengan mboten soalnya senajan sepuh do rawuh. Maka dibutuhkan 2 hal.
rendah hati dan terbuka. Nah, untuk bisa mendengarkan. Dan orang tidak mau mendengarkan itu bahayanya sampai neraka. Do percaya mboten? Lho iki nek ora percaya ora tak omongke. Nek jenengan nanti baca surat Al-Mulk. Getun iki apa, Mbak? Bahasa penyesalan orang di neraka itu kalimatnya begini. Ning mboten berarti kula ning neraka lho ya. Kula maca. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ngoten ta? Seandainya pada waktu itu saya mau, waktu itu tanggal 12 April, saya mau mendengarkan dan memikirkan, tidak mungkin saya masuk neraka sa'ir. Jadi nek pengen mlebu neraka iki syaratnya gampang kok. Teka rasa do ngrungokke. Sesuk dijamin masuk neraka. Kan berat toh? Berat. Mulai rasa anaknya pengajian. Ada anggere iki Quran lho sih omong. Nek Quran mesti bener. Tapi yang dimaksud di situ karena keangkuhannya ya, keangkuhannya. Wes. Nek wes mendengarkan, maka terus perintahnya wa ati'u, dan taatlah kamu. Taat. Saya jadi ingat hadis. Apa hadis yang tak waca? Sing arep tak waca apa? Mboten. Agit kula ya terung ngeling-eling ya. Dengar kita rada gaya kaya takon. Hadisnya ini. Hadisnya terkenal kok. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga. Dengan umat Muhammad mboten? Berarti punya bakat masuk surga. Ning ge akan. Karena ini pakai fi'il mudhari', present continuous. Akan ki iso ora. Illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga di sini? Loh, Nabi ki ngendika kalimatnya iki piye to Nabi ki? Masa ada orang yang enggan masuk surga? Terus ditanya oleh sahabat, siapa yang enggan ya Rasulullah? Nabi langsung jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku pasti masuk surga. Saya terjemahkan pasti karena menggunakan fi'il madhi. Kalau peristiwanya belum terjadi kok menggunakan fi'il madhi, itu artinya pasti. Jadi yang taat kepada Nabi pasti masuk surga. Dan barang siapa maksiat kepadaku, merekalah yang enggan. Sekarang pertanyaannya, maksiat dengan taat itu gampang nih? Gampang taat ya. Selama ini le maksiat po taat? Maksiat berarti memilih jalan sulit. Betul Bu, Bapak Ibu. Maksiat itu lebih rumit daripada taat dan lebih banyak ragat daripada taat. Contoh, umpamanya saya mau menganu istri orang lain. Anda? Loh itu kan saya harus bikin proposal. Kira-kira istri siapa yang mau dengan saya? Terus caranya bagaimana?
nganunya di mana, biayanya berapa, rumit toh. Tapi kalau taat itu ndak boleh teko meneng wae toh. Mau mencuri itu kan juga rumit toh. Yang dicolong rumah siapa dan sebagainya, rumit. Rumit. Ning nek taat mencuri ndak boleh teko nang omah santai gitu. Pripun? Nek ngono sing ado diteruske le taat apa maksiat? Taat ya. Nek tak pikir jebule ya. Jebule arep mlebu neraka ki lebih rumit timbang mlebu swarga. Kan maksiat mau rumit toh? Itu jalan ke neraka itu lebih rumit daripada jalan ke surga. Maka sok titani Pak Ketua, ki jamaah kita ini itu nek nganti ana sing ra mlebu swarga kebangetan. Wong jalan taat lebih mudah daripada jalan maksiat. Ruan bajeng do nang neraka apa swarga? Neraka. Oh swarga. Ya semangke nganake reuni pengajian KKS di surga. Sing diundang Pak Yakino ora teko berarti nang neraka. Ayo. Nek kula diundang kok ora teko iki mboten nang neraka, kek ngaji ning Al-Arqam. Oke ya, jadi intinya taat itu lebih mudah daripada maksiat. Yang keempat saiki. Tinggal 5 menit. Apa Bu? Sing nomor papat apa? Urung ya? Salah satu perwujudan taat itu adalah wa anfiqu khairal li anfusikum. Dan nafkahkanlah yang baik untukmu. Nah itu deh. Bahasa ini kan mereka yang baik untukmu. Nafkah yang baik itu adalah nafkah yang tepat sasaran. Tepat sasaran harus sesuai kebutuhan si penerima, bukan kebutuhan si pemberi. Nek kebutuhan si pemberi itu biasanya dilakukan oleh caleg. Gitu Bu. Caleg nika ngeteri karpet sing butuh ora masjid, sing butuh caleg iki. Wong nek ra dadi jaluk neh. Tapi sesuai kebutuhan si penerima. Itu yang tepat sasaran. Nek tepat sasaran berarti sesuai dengan apa ya? Si penerima. Kemudian si penerima mengatakan, "Oh, bagus ngono." Wis pokoke gampangane nek wong ngelak ya kei wedang, nek ngantuk kei bantal. Nah, itu namanya tepat sasaran. Nah, dalam Al-Qur'an itu petunjuknya di surat Al-Balad. Apal Bu? Apal ya. Tak ambil yang tengah. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dan seterusnya. Bukankah Allah sudah menunjukkan kepadamu 2 jalan? Terus pertanyaan Gusti Allah, mengapa mereka tidak menempuh jalan mendaki? Kalau pertanyaan begitu berarti yang menempuh jalan mendaki hanya sedikit. Yang banyak itu menempuh jalan menggelundung. Lawannya mendaki kan menggelundung. Ini kan tadi naik toh, naik tangga toh, jalan mendaki. Jalan mendaki itu adalah jalan penuh perjuangan, pengabdian dan pengorbanan. Itulah jalan pilihan Muhammadiyah. Kalau ada warga Muhammadiyah yang asing dengan kalimat pengabdian, perjuangan dan pengorbanan, dia pasti Muhammadiyah mu'alaf. Karena anak-anak yang mau jadi pengabdian, perjuangan, pengorbanan. Wis ngaji ado-ado jaluki duit, seneke ming 3 gitu. Cocok Ibu ya?
Padahal aku urung dikei. Nah, ini namanya pengorbanan ya. Mboten niki ming geguyon rasah terus teri senek. Ki apa mengke? Di Quran jalan mendaki itu disebutkan 4 hal. Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua memberi makan orang kelaparan, berarti butuh makan toh. Yang ketiga menolong anak yatim yang kerabat, yang keempat menolong orang miskin yang benar-benar miskin. Pertama memberikan budak. Di Wonosobo wonten budak mboten? Enten. Mboten. Berarti ayat iki ra kanggo. Piye? Saya baca di tafsir Al-Munir diberi keterangan begini. Cita-cita tertinggi seorang budak adalah merdeka. Maka pengamalannya membantu orang lain mewujudkan cita-citanya. Kita ambil contoh yang gampang. Pengamen. Saat ini ngamen nganggo tutup botol direntengi kayak. Cicik. Dia hanya punya cita-cita pengen memiliki gitar kecil. Gitar kecil itu bagi seorang ketua PCM kecil loh. Maksudnya nek kok kayak gini ringan lah. Tapi bagi yang bersangkutan nilainya sangat tinggi. Sehingga langsung ketua PCM naik kelas jadi bos. Wong dhewe sing dikai muni, "Makasih, Bos." Ngono ta. Itu gara-gara satu gitar kecil. Artinya barangnya sederhana tapi nilainya sangat berharga karena sesuai kebutuhan yang menerima. Orang kelaparan diberi makan, wah seneng banget. Meskipun itu snack turahan pengajian, lu kadang dia lapar, wah seneng tenan. Terus anak yatim yang kerabat, ini ditulis khusus. Soalnya angel nulungi sedulur. Coba jadi eling-eling, biyen gek cilik ro tunggale akeh lek akur apa kerah? Kerah. Tekan tua ijo kerah. Nah, yang keempat, orang miskin yang benar-benar miskin yang ditolong. Bukan miskin SKTM. Ini saya sering cerita di mana-mana. Saya ini pernah jadi pejabat negara, Pak. Ketua RT. Tetangga saya lebih kaya dari saya minta keterangan surat miskin. Wah, itu terus saya ngomongin ya, oke tak gaweke. Ning yakin tenan kowe gelem tak gaweke aku. Ha pripun to Pak Jumari? Nek aku pas tanda tangan, malaikat neng dhuwur kuwi nyetujoni kowe miskin tenan piye. Wah, mboten sios mawon, Pak. Wah, takut to. Mengapa saya tegaskan itu? Karena kalau saya memberi orang kaya itu keterangan miskin, dia merampas haknya orang yang benar-benar miskin. Kan lebih jahat dari maling toh. Kalau maling itu sasarannya orang kaya, iki hake wong miskin direbut tuh. Kaca ya. Pripun? Jenengan miskin apa kaya? Tenan. Tenan itu dulu. Le masak nggo gas milon mboten? Oke. Miskin kok gaya. Dadi nek sejen njaluk SKTM dasare kuwi. Lho aku miskin wong duwe gas milon. Sing terakhir iki ra tenanan mangke terus buang mulai. Oke ya. Nah, artinya apa? Itu kan jalan mendaki, jalan penuh perjuangan ya. Lah nek awake dhewe iso tekan ngono kuwi. Tekan ngono kuwi tegese le tetulung kuwi benar-benar menurut kebutuhan yang ditolong, maka dengan akan tersimpulkan menjadi orang yang disebut pada nomor 5 ini, wa mayyuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang merdeka dari kemeditan dirinya. Apa itu? Lah yang medit toh.
kepelitan dirinya atau kebakiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang bahagia, orang yang sukses. Jadi kunci bahagia itu tidak medit. Pripun? Al-Quran kok sing ngomong gak mesti bener. Berarti nek sing tidak bahagia isih medit. Wis. Wong medit niku weruh cah nom-noman nggawa stop map tutup lawang kok. Dikira njaluk bantuan. Terus le pesen ro anake ngene iki. Engko nek wonge mara omong bapak ra nang omah ya. Lho neng ndi Pak? Neng pawon. Nah, itu kan harus. Wong medit niku medit 2000 ya. Nek dong lelungan kae. Wong 2000 nggo nang WC umum ki lho. Terus ngomong engko wae nek ana masjid rewangi ngampet. Weng kok buang neng masjid aku kurang ajar to kuwi. Kuwi wong medit. Itu apa? Medit kok ngono kuwi iso marake kanker prostat. Gara-gara medit. Maka kunci tidak kunci bahagia itu artinya sudah tidak medit. Jenengan medit apa mboten? Mbak niki nyatane mau dengan bahagia. Ning ndang medhit apa mboten do meneng wae. Sak karepe jenengan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu indah dan dalam maknanya ya hadirin yang telah disampaikan oleh Ustadz Jumari dengan pembawaan yang bahagia, penuh canda tawa dan bersahaja. Masya Allah, semoga menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita, menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa dan menghadirkan kebahagiaan yang hakiki dalam setiap langkah kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah rangkaian acara silaturahmi dan halal bihalal kajian keluarga Sakinah spesial Syawal telah kita lalui bersama. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Salamannya terakhir. Ya, nanti ada sesi salaman, jadi dimohon untuk tetap di lokasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon izin sebentar, ada sedikit informasi tambahan ini Pak seputar wisata dakwah Aisyah se-Ekskarisi dan Kedu yang insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad 19 April 2026 pukul 7 sampai 12 bertempat di lapangan DRH Supardi Sawitan Kota Mungkit Magelang dengan narasumber Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Dikdasmen Republik Indonesia sekaligus Sekretaris PP Muhammadiyah periode 2022-2027 dan jumlah kendaraan yang disiapkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Jumlah sementara bisnya 10, bis kecil atau mikro atau elefnya 4, mobil pribadi 6 dan motornya 100. Jadi insya Allah kalau bikersmunya itu tembus 200 lebih. Alhamdulillah. Ya, semoga diberikan kelancaran dan happy ending full barokah dari awal hingga akhir selama rangkaian wisata dakwah Aisyah. Amin. Semoga kebersamaan kita hari ini bukan sekedar pertemuan, namun jadi wasilah turunnya rahmat, ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian, dapat dilanjutkan dengan halal bihalal dan bersalam-salaman. Saling memaafkan, hati kembali bersih, suci, tenang dan ikhlas kembali. Akhirul kalam, albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.